Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kreativa? Ketemu lagi sama saya Devi Azhar di acara Sharing Duo Devi. Yang insya Allah nanti kita akan ditemani sama Teh Deviana ya, gitu. Hari ini, halo Mbak Dewi, apa kabar? Mbak Debi. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang goal setting. Tapi goal setting di sini konteksnya bagaimana kita sebagai seorang orang tua mengarahkan anak mempunyai tujuan gitu. Kita undang dulu Teh Deviana ya. Sudah dadah-dadah. Nah, udah banyak juga yang dadah-dadah. Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, halo Teh. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Habis olahraga ya? Iya, jadi masih setelan olahraga tuh. Seger banget Teh kelihatannya. So olahraga, mumpung ini biar sehat. Berat badan mah tetep kok nggak ngurangi. Jadi olahraga emang buat sehat dan makan enak ya Teh, supaya nggak merasa bersalah. Biar bisa makan enak. Jadi kalorinya lebih banyak. Iya benar. Iya Teh, kita tadi saya tadi udah ngobrol nih udah opening tentang kalau kita mau ngobrolin soal goal setting, tapi ini versi kita ya Teh ya. Goal setting versi kita gitu. Dan kenapa penting banget goal setting? Saya cerita sedikit karena dengan goal setting ini kan anak-anak jadi tahu ya tujuannya kemana gitu. Tujuannya mau ngapain anak-anak. Terus udah gitu dia juga jadi percaya diri ya. Pas ditanya udah tahu dia mau ngapain. Terus udah gitu memotivasi diri juga dan dia juga tahu skala prioritasnya gimana gitu. Nah, kalau Teteh kan kita emang mau ngobrolin tentang goal. Jadi anak-anak itu peran kita sebagai orang tua gimana sih mengarahkan anak supaya punya goal setting gitu. Jadi mungkin kita bisa berbagi nih sama teman-teman di rumah seperti itu. Iya, iya. Gitu, Teh. Bismillah. Iya, kayaknya kita sambil TikTokan ya Teh ya, seperti biasa. Tapi kita nggak main TikTok sih. Iya, siap-siap. Jadi pertamanya kita mungkin lebih ke menjelaskan dulu ya ke anak sebenarnya goal itu apa. Terus kan salah satu goal itu kan salah satu keterampilan life skill si anak juga ya buat bisa Ya, betul. biar bisa berkembang gitu. Jadi sebelum kita masuk ke yang besar gitu kayaknya goal hidup gitu. Kayaknya belum sampai ke situ lah ya. Yang pertama kita komunikasikan dulu kan ke anak sebetulnya goal itu apa, terus kita tuh dalam hidup tuh harus mencapai suatu tujuan gitu kan, ke anak tuh bilang kayak gitu dulu. Jadi kita kasih contoh nih, misal kita punya tujuan apa, yang kecil-kecil aja dulu, kayak misalnya kita mau ngajarin anak usia TK atau SD gitu, masih kelas 1 kayak gitu ya, masih TK, kita kasih tahu ke anak, kamu kalau misalkan nggak langsung tujuan adalah nggak kayak gitu ya, nggak mungkin gitu kita kayak gitu. Kan misal si anak gini, sekarang bulan Januari misalnya ke Dede mau bisa baca buku nggak, misalnya kan dengan kayak gitu, iya mau bisa bacain, misalnya kalau saya dia minta bacain, Dede mau bisa baca buku nggak, misalnya kayak gitu. Mau. Nah kita target nih Dede misalnya besok mau bisa baca buku, besok bisa baca buku, besok bisa baca buku. Nah sekarang bulan Januari, bulan depan bulan Februari, bulan depannya lagi bulan Maret. Nah kita target yuk, kita bikin list yuk, Dede mau bisa baca bulan Februari, berarti kalau bisa baca Dede harus ngapain, belajar baca misalnya kayak gitu. Nah itu juga kan berarti itu adalah salah satu tujuan buat si anak itu kan ya Teh ya. Wah Teh, Ya betul. Iya enggak betul Teh, betul. Ngelek ya. putus-putus. Iya Teh. Halo. Kayaknya putus-putus deh Teh. Putus-putus ke aku ya. Putus-putus. Iya. Kata Tehnya putus-putus. Udah ya. Jadi mungkin
eh Gimana teh? goals itu dimulai Nggak dimulai kedengeran. dari kebiasaan. Oh, nggak kedengeran. Di aku kayaknya Coba teh. sinyalnya kecil ya. Nggak kedengeran sama Jelas sekali. enggak teh? Jelas. Suaranya teteh kedengeran, masih kedengeran Oh, kok. Tuh. kayaknya. Ntar ya teh, bentar. Ini kayaknya Bluetooth-nya lagi teh, seperti biasa. Ntar harus dimatiin dulu teh. Ya, mungkin jadi tadi yang kata Teteh itu mengajarkan anak itu pelan-pelan gitu ya dari yang hal-hal terkecil dia misalnya mau bisa baca, berarti kita emang ngasih tahu ke anak sesuai dengan usianya tentunya kita ngasih tahu ke anak dan dia mau bisa baca di bulan apa. Berarti apa yang harus dilakukan sama si anak itu gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga itu salah satu apa Belum komunikasi tujuan kita. ya. Jadi Ya. benar-benar Nah, seperti itu. udah Karena emang kayak gitu kan. heeh, karena dari goal itu kan mungkin emang hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang sehari-hari yang harus kita apa ya, yang dimulai itu dari kehidupan sehari-hari gitu ya, dari Iya. hal-hal yang sederhana dulu gitu. Mungkin dengan merapihkan apa tempat tidur juga itu bisa jadi ya. Salah Jadi satu goalnya goal, kan iya. misalnya anak Jadi itu malas kebiasaan kan ya, Teh ya. Bener. benar-benar. Si anak tuh kan kalau udah bangun itu kan udah aja ya gitu, si kasurnya misalnya atau si selimutnya nggak dirapihin, padahal bisa dikedepanin aja gitu, setidaknya belum bisa ngelipet tapi bisa ala-ala itu loh teh, ala-ala di hotel gitu kan, cuman digituin Iya, iya. doang. Nah itu tujuannya, Ah, jadi tujuannya itu jadi berarti merapihkan kasur dengan mm-mm. lebih baik. Tapi bukan lebih baik tuh apa, tapi kan merapihkan kasur lebih melipatnya dengan benar gitu. Jadi jangan sampai nggak apa ya, nggak jelas gitu teh. Kadang kan kita misalnya suka nulis juga ya, kadang gitu orang dewasa aja suka gini. Tahun depan harus menjadi lebih baik. Lebih baiknya itu dalam hal apa? Jadi kan tujuannya itu Iya, sebenarnya nggak jelas kan. Jadi kita juga harus ngejelasin ke anak gimana caranya supaya si tujuannya itu jelas. Kayak misalkan baca iya. buku tadi. Baca buku kan pas jelas gitu, dia tuh harus bisa baca buku gitu kan. Kalau Mm-mm. misalkan udah itu target ya berarti si anak bisa baca sendiri. Berarti kan itu satu goalnya dia gitu buat dia Iya, gitu. betul, betul. Makanya memang tujuannya juga harus jelas dan memang ditentukan waktunya ya pasti gitu, harus penting gitu buat Mm-mm. nentuin waktu supaya si anak juga tertarget gitu secara sendirinya. Cuman tetap kan namanya juga orang tua ya, nggak mungkin maksain terus gitu kan. Tapi dikit-dikit kalau aku kan ke Dede mau bisa baca, ya. Terus udah gitu, makanya kan sekarang udah bisa baca pun karena bacain. Nah, makanya membaca itu menyenangkan. Jadi paling enak kalau bisa baca sendiri. Jadi nggak usah minta tolong ke orang lain buat minta dibacain gitu. Iya, Jadi betul, ada betul. goal-goal. Jadi ada goal-goal tertentu. Kalau misalkan kayak Ija kan lebih gede, berarti kan goalnya lebih lebih ke apa? Misalnya dia mencapai apa tahun ini, mau targetnya apa gitu kan. Sebenarnya kayak Mm-mm. gitu itu kan lebih simpel ya teh, tapi sederhana tapi sebenarnya kita memasukkan tujuan hidup dia tuh apa gitu kan pada akhirnya nanti gitu loh, secara Iya, nggak langsung betul. bener ya kayaknya kayak gitu Iya, dikit-dikit. betul, Teh. Heeh. Ya, apalagi kita kan anak kita tiga ya, umurnya sama-sama ya Teh ya, kita anak kita. Jadi untuk yang ke anak yang bungsu, yang ke tengah, sama yang pertama itu pasti kita beda cara Iya, mengkomunikasikannya gitu. Kalau untuk yang lebih besar ke Sinai mungkin kita juga udah benar-benar apa ya, benar-benar ngasih tahu ke anak itu dengan ilustrasi yang sejelas-jelasnya gitu ya. Kadang-kadang kan nggak ngerti juga gimana ya, misalnya kita harus mengerjakan, misalnya itu tadi yang Kak, kita harus lebih baik. Nah, lebih baik itu dalam iya, dalam hal apa gitu kan. Jadi mungkin kita juga harus bantu untuk apa, ada daftar checklist mungkin ya Teh ya. iya, Daftar iya, checklist iya, apa nih yang harus dia lakukan gitu ya. Dari misalnya dari itu segi di akhir agama mungkin ya misalnya Teh apa. ya. Iya betul. Di akhir. Nah, Jadi si anak memang perlu progresnya dia gitu untuk melihat ya, progresnya dia. Dari checklist itu kayaknya kayak aku sih belum ngajarin tapi aku kepikirnya itu kayak bikin grafik gitu perkembangan dari dia misalnya bulan ini. Oh iya, checklistnya banyak kan yang mana gitu. Jadi dia tahu misalnya tujuan dia tuh apa gitu. Nanti di situ ya kalau iya grafik kan betul. bisa kelihatan ya. Apakah dia tetap stagnan di situ aja atau ada meningkat signifikan secara signifikan atau bagaimana gitu. Kayaknya Iya. kebayangnya gitu, cuma
belum dikerjain sih Teh. Ini mah beneran Ya, belum dikerjain. Kalau iya buat itu karena checklist. emang itu bagian akhir sih biasanya kalau checklist itu. Sebenarnya di awal itu kita memang harus memahamkan dulu tentang goals itu kan. Kalau misalnya Iya. saya tuh kalau ngobrol-ngobrol nih sama kan pas sama Sinai terus sama suami juga kalau ngobrol itu kalau suami itu mengilustrasikan, "Nay, kamu kalau apa main bola itu harus apa? Harus gol," katanya. Kalau gol itu supaya apa? Supaya menang katanya. Nah, kalau menang itu bagaimana? Harus gimana? Ya harus harus cetak angka yang sebanyak-banyaknya katanya. Nah, dari situ kan kita dia udah mulai tergambar kan. Dari situ bagaimana cara dia untuk menang itu gitu. Jadi memang pelan-pelan mungkin ya memahamkan ke anak itu emang benar dari apa itu gol itu apa gitu. Karena kadang-kadang gol itu juga bukan cuma sekedar impian, bukan cuma sekedar cita-cita gitu ya, tapi dari hal-hal kecil menuju hal-hal yang besar dan kalau misalnya sudah terbiasa, jadi anak-anak juga mudah ya Teh ya, seperti itu Iya, untuk betul. menjalankannya. Jadi lebih paham buat nantinya gitu ya, Teh. Kayaknya Mm, kayak kita aja, maksudnya orang dewasa, kadang kan sebenarnya tujuan nggak jelas juga ya. Si waktunya kapan juga nggak jelas. Terus kadang banyak banget orang yang misalnya, semoga tahun depan saya menjadi lebih baik. Lebih baik tuh dalam hal apa gitu, maksudnya nggak iya jelas benar-benar. juga. Kan sama ya, berarti mungkin dia dari kecil tuh nggak ditanamkan sebenarnya tujuan dia tuh apa gitu. Kadang kalau ditanya nih, aku bikin status sih sebenarnya kayak kan suka ditanya kamu tujuan hidup dalam hidup tuh apa, nggak tahu, malah dia nggak jelas gitu, maksudnya tujuan aku tuh apa ya, terus kamu tujuan sekolah lagi misalnya atau kuliah lagi, terus kamu tujuan nikah apa ya, ya biar udah saatnya aja, misalnya kayak nikah gitu udah saatnya aja, kok udah saatnya, maksudnya kan kita tuh harus harus ngejar tujuan, makanya makanya kayaknya penting buat apa namanya si anak itu bikin kayak papan visi misi, kayaknya tuh penting deh Teh. Cuma aku belum ya ke anakku tuh belum kayak bikin papan visi dia tuh apa gitu nanti ke depannya. Jadi supaya supaya lebih dari kecil tuh udah bener-bener pengennya tuh udah dewasa tuh jelas dia tuh mau apa, ngapain gitu. Jangan sampai Betul. kayak kayak kaum milenial sekarang gitu kan ditanya nikah ya waktunya aja. Waktunya tuh kenapa harus emang itu udah waktunya gitu loh. Nggak jelas banget gitu kan. Iya. Bener-bener waktunya nggak jelas. Tujuannya apa. Pokoknya nggak spesifik gitu kan. Memang kita tuh harus bikin secara bener-bener spesifik gitu. Kayak gimana-gimananya tuh. Iya betul Teh. Terus ya dari kita ngasih tahu tentang definisi tentang tujuan itu apa, terus kita juga mungkin mesti menggali ya sebenarnya apa yang dia kepengen gitu dia. Jadi kita juga membantu di situ karena kan kadang-kadang anak-anak juga bingung mau mulainya dari mana dulu gitu. Jadi mungkin kita pertama apa nanya ke anaknya sebenarnya kamu lagi kepengen apa, terus perlu bantuan kita atau enggak gitu ya. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan tujuan itu dan tentukan waktunya itu benar kan Teteh gitu dan mungkin kita juga selalu memberitahu ke anak untuk melibatkan Allah ya ketika dalam semua rencana-rencana kita karena ya kita cuma berencana, cuma berikhtiar, balik lagi semuanya yang menentukan itu adalah Allah gitu ya Teh ya gitu. Ya. Terus oh iya Teh, ada juga Tetap yang kita tujuan menganggap kalau akhirat tuh pengennya surga ya Teh ya. ya betul, itu kan kan sebetulnya tujuan utama kita memang ke sana ya Teh. Tujuan kita adalah masuk surga melalui apa? Melalui ibadah. Nah, ibadah itu baru kita breakdown gitu ya Teh. Seperti itu. Dan dari hal-hal kecil seperti mungkin yaitu anak tuh bangun tidur ngelipat tempat tidurnya, merapikan tempat tidurnya, terus misalnya gosok gigi gitu Teh itu gosok gigi juga kan itu hal-hal kecil yang itu kayak tidak penting padahal penting gitu ya. Terus udah gitu mungkin Ya apa sih penting. namanya kayak apa ya, dengan kita membuat goal itu juga jadi disiplin aja, anak-anak jadi mulai disiplin gitu waktunya seperti itu Iya, iya kayak gitu benar Teh. ya Teh. Terus apa lagi selain tadi kan apa ngelis, kalau ngelis itu bagian akhir ya, catatan ngelis itu bagian akhir. Terus mungkin menyesuaikan goal itu menyesuaikan goal anaknya sesuai dengan usianya, jadi jangan sampai goalsnya Iya. anak adalah keinginannya kita ya jangan sampai. Iya, benar. Kadang kita nggak
Ya kadang kita yang bikin target ya Teh ya. Memang sih nggak apa-apa juga kalau misalkan ini, cuman lebih bagus juga kalau misalnya si anak diajak diskusi gitu ya Teh ya. Iya, betul. Walaupun itu anak yang masih kecil ya, Teh ya. Walaupun anak yang masih kecil, tetap aja kita mesti apa ya, menstimulasi gitu anak supaya bisa cerita dan mau memberitahu apa sebenarnya yang dia inginkan gitu. Walaupun sebenarnya kalau anak-anak tuh kadang-kadang lucu ya, misalnya kalau ditanya kepengen apa gitu. Kepengennya tuh ini banget itu, misalnya es krim misalnya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga, aduh, padahal itu yang tidak kita inginkan untuk jawabannya gitu sebetulnya. Tapi kan namanya juga anak-anak ya. Kita di situ tugasnya untuk mengarahkan gitu ya. Lucu-lucu sih Teh kadang-kadang. Nah terus udah gitu sebetulnya dengan belajar kita mengarahkan untuk goal setting itu juga kita bisa membuat anak juga jadi belajar untuk berpikir kritis kali ya Teh ya. Iya, makanya kan dibilang ya selain dia bisa berpikir kritis juga emang benar-benar kayaknya itu kecakapan hidup dia juga ya Teh ya. Tadi yang dibilang kan emang itu life skill-nya dia. Jadi supaya lebih terarah mungkin ya daripada kayak anak sekarang kan jadi jangan sampai anak kita tuh jadi follower aja gitu loh. Jadi Iya dia tuh harus benar. jadi dirinya sendiri gitu. Jangan sampai ke sini ikut, ke sana ikut. Terus apa tujuannya? Nggak tahu. Ikut aja karena Iya. rame misalnya kan jangan sampai kayak gitu gitu. Ke sini ini rame nih di sini padahal belum tentu itu bagus buat dia gitu kan. Takutnya ya lebih ke arah itu kali ya Teh, makanya kita tentuin tujuan buat si anak itu gitu. Maksudnya dia harus belajar bikin tujuan dia itu apa. Jadi nggak akan ikut-ikutan. Kayak misalkan yang HP itu loh Teh, si anak pegang HP, yang lain tuh temennya pegang HP. Terus anaknya kita nggak pegang HP. Terus pas ngeliat anak lain, ya lu masa kagak punya HP? Katanya udah segede gini, udah SD kelas 6 misalnya. Ya nggak apa-apa, emang belum saatnya. Si anak tuh jadi tahu dia tuh, oh iya kayak gitu. Sedangkan teman-temannya kan dia yang lain kan banyak kan, masa kamu nggak punya duit buat beli HP? Tapi kalau anak yang dia ikut-ikutan jadi follower aja, pasti ke orang tuanya ngerengek terus minta dibeliin HP gitu kan. Jadi kan dia belum ke setting gitu si tujuannya itu. Makanya perlu tuh si anak juga kan jadi, oh iya saya kan belum saatnya punya HP. Kalau saya udah bisa bertanggung jawab akan HP saya, baru saya bisa punya HP gitu kan. Jadi udah tahu gitu, misalnya kita makanya harus ngasih tahu juga ke si anak kan kayak gimana, bener deh. Iya, jadi itu ini ya Teh ya, apa lebih ke bagaimana anak itu tahu prioritas gitu. Prioritas mana yang penting, karena kita selalu ngasih tahu ke anak ya dengan cara maksudnya dengan kita terus memberi arahan kepada anak, jadi anak juga tahu oh ini penting nih, ini yang enggak gitu. Dan mungkin jadi belajar untuk merencanakan sesuatu ya Teh ya. Iya, ini tuh jadi sebenarnya kalau udah dari goal itu jadi ngerembetnya tuh kemana-mana gitu kemana-mana, ya benar. Nah, jadi pasti nyambung dan itu tuh secara nggak langsung mulai dari komunikasi kita jadi orang tua, terus kayak gimana jadi ke ya pokoknya iya benar kan jadi kemana-mana benar. Iya, jadi kemana-mana tapi dan bahkan jadi sampai mengambil keputusan juga ya. Jadi kayak misalnya itu tadi yang soal HP, dia kan berarti mengambil keputusan, oh iya saya nggak mau gitu kan, karena emang itu belum penting buat saya, seperti itu mungkin ya Teh ya. Jadi bagus belajar juga ya dengan banget tuh. Itu penting banget bener. Ya benar-benar ya, jadi dengan memberikan arahan anak untuk membuat goal setting itu jadi mengembangkan kemampuannya itu jadi kemana-mana ya Teh ya. Jadi mulai dari dia punya tujuan, dia jadi tahu mana prioritasnya, dia juga jadi fokus mungkin ya Teh ya. Jadi fokus, oh dia harus menggapai ini, berarti dia harus ngapain dulu gitu, apa yang dia lakukan gitu. Dan mungkin kita juga harus ngasih tahu tentang langkah-langkahnya ya, langkah-langkah apa yang harus dia lakukan gitu. Iya. Benar. Terus ketika bertindak juga kan kita selalu dengan kita set goalnya gitu ya. Dia punya setting goal sendiri gitu. Dia juga tahu mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Dan pastinya dia juga jadi tahu, oh iya ketika misalnya dia bisa ngerem kalau misalnya ini udah nggak baik nih, dia pasti mundur di situ gitu, seperti itu. Ya, pokoknya jadi banyak hal yang memang juga kemampuan dia sih ya Teh. Benar. Benar.
Mungkin gimana sih cara menggali menggali goal itu gimana ya Teh ya? Menggali gol. Mungkin lebih bagusnya Jadi dari mungkin gimana kan? pertanyaan-pertanyaan kenapa? Kenapa? Iya, gimana? Ya jadi misalnya kayak mungkin kita mengawali kan kadang-kadang anak itu nggak Bertanya. semuanya bisa langsung jawab ya. Iya, iya. Bertanya Nah, anak dulu. itu nggak Kita semuanya bisa kita langsung itu jawab. dulu Mungkin lah, kita kita bisa korek dari dulu. hobi kamu apa mungkin ya. Kita nanya hobi kamu apa. Dari situ kan mungkin dia ada ketertarikan di situ. Kita coba kalau misalnya dia memang tertarik kita dukung si anak tersebut gitu kan. Kemudian kalau misalnya dia hobinya olahraga nih kayak Teteh sekarang lagi lagi seneng banget olahraga ya sepedahan sampai berapa kilo Teh? 30 maksimal, Nah, 34 pernah tuh. oh Masya Allah. Ya mungkin kita juga gali misalnya dia senangnya olahraga apa. Kalau kalau waktu sebelum pandemi tuh gampang banget ya Teh ya. Anak tuh emang lagi Iya. pada seneng renang ya, lagi seneng renang. Terus kita juga ada berencana mau sepak bola tapi jadi Iya. terhambat gitu karena suasana apa karena kondisinya memang seperti ini nggak memungkinkan kayaknya. Kalau saya sih nggak memungkinkan untuk ngeluarin anak gitu ya, kasihan Saya banget. juga enggak teh. Nggak mau. Terus mungkin kita juga menggalinya itu dengan membatasi screen time kali ya Teh ya. Jadi Iya. kita lebih banyak diskusi, lebih banyak menggali misalnya yaitu dari tadi si hobi itu kita tanya terus si anaknya dan mungkin si anaknya tuh pasti akan keluar sih biasanya kalau misalnya udah biasa sama orang tua ngobrol gitu. Jadi Kalau aku di sini dari juga kita cita-cita, akan ya, apa ya menstimulasi komunikasi si anak supaya mau cerita sama kita gitu ya. Mungkin kan ada juga yang kesulitan ya, kesulitan ngobrol sama orang anak itu tua. ada juga. Gitu. Iya, si anak ke Gitu orang tua. Teh. Aduh, udah berapa menit nih Teh? Kita ngobrol-ngobrol. Wah, udah 22 menit. Ya, jadi Oh, kali buat ada yang mau teman-teman yang nanya. memang masih agak susah nih ngobrol-ngobrol sama anaknya, mungkin bisa dimulai dari sekarang ya. Kita bisa memulai dari sekarang ngobrol-ngobrol dan disesuaikan gitu. Jangan sampai ayo kita bikin tujuan hidup dengan tidak santai ngobrolnya Mau itu tuh teh gitu kan. jangan sampai deh kayak gitu. Mau Iya gitu. soalnya anak aku aja tuh pas kalau ngobrol itu pasti Teh dengan ilustrasi yang menarik buat dia kan dia kayak lagi senang sepak bola ya itu jadi bener-bener ngarahinnya tuh ke situ jadi sesuai dengan apa yang dia suka gitu dan itu pasti beda banget sama anak-anak yang kayak Salma gitu Salma terus apa Syam itu yang lebih kecil juga beda pasti kan bahasanya gitu kan seperti itu. Terus mungkin harus rajin-rajin juga baca buku ya. Dan Iya, satu penting. hal lagi yang penting kalau menurut saya nih, karena kan kita sebagai orang tua menjadi menjadi contoh buat anak-anak kita. Jadi mungkin kita juga sering-sering ngasih tahu apa nih checklist kita hari ini atau apa targetan kita misalnya sepekan ke depan atau sebulan ke depan atau setahun ini ke anak-anak kita ceritain juga jadi di situ ada keterbukaan dan anak-anak juga jadi ngelihat oh iya ya bukan cuma saya gitu yang punya goal tapi bunda kita ayah kita juga punya goal gitu kayak Teteh kan Norin jadi ikut-ikutan bikin itu ya Iya, jurnal aku kan bikin jurnal harian. jurnal, dia bikin. Jadi ikutin banget itu. Hmm. Mami, jadi ya udahlah supaya dia rajin ibadah. Jadi aku bikin, ayo Uti kita bikin ibadah tracker. Jadi dia tuh Hmm. mulai subuh kadang masih kelewat ya, tapi zuhur, sholat, asar, maghrib, isya ikut gitu. Alhamdulillah. Jadi dia tuh ada pencapaian, Utik harus kerjain ini ibadah tracker. Tapi lumayan lah gitu, alhamdulillah. Jadi ya kebantu lah sebetulnya. Tapi ya nanti kan jangan sampai gara-gara checklist doang kan nantinya Iya gitu. betul. Jadi kita juga harus tanamkan imannya ya Teh ya. Kalau misalnya apa yang kita lakukan memang itu memang sebuah kewajiban kita beribadah Ya, sama Allah gitu ya. Gitu cuma aku suka ini ya, sih, Teh, seru juga ya. siapa yang 5 mau menit lagi disayang nih. Allah Oh, gitu. kenapa? Iya, aku tuh suka bilangnya ke anak-anak gini, siapa yang mau disayang Allah? Aku, ya ayo kita mengaji gitu. Siapa yang mau Iya disayang benar-benar. Allah? Jadi kayak gitu, bawahnya Allah aja.
Ya benar, pokoknya kita selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita ya Teh ya. Iya gitu aja Teh. Seperti biasa nih kita mau ada waktu 5 menit lagi kita mau bagi-bagi hadiah seperti biasa kita mau bagi-bagi buku secuplik telaga homeschooling sama kartu sensa angka. Nih kartu sensa angka ini bagus banget. Saya buka ya. Teteh udah punya belum kartu sensa angka? Ini juga bisa Ada. bisa ngebantu teman-teman buat ngajarin anaknya, terutama anak-anak prasekolah, gimana cara mengajarkan angka. Nah, kalau di kartu sensa angkanya Familia Creativa ini, karena mengajarkan angka atau hitungan itu kan harus komprehensif ya Teh ya. Jadi harus ada aksaranya, terus ada objeknya, ada apa? Ada jumlahnya, terus ada simbolnya, dan ini di belakang itu kita ada hewan-hewan. Maksudnya kan kartu sensa angka ini tuh kartu di belakangnya itu ada hewan-hewan dalam Al-Qur'an Teh. Jadi kita bisa cerita maksudnya di sini. Jadi kita juga bisa Bagus ceritain tuh ke Teh, jadi anak-anak gitu. semuanya ada ya. Semuanya tuh ada ya. Di sini juga ada kayak misalnya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Besar, lebih kecil gitu. Jadi kita ngajarin ke anak seperti itu. Dan yang paling yang paling serunya di kartu sensa angka ini tuh ada teksturnya Teh. Ini ada teksturnya. Jadi anak bisa meraba. Gitu. Jadi semua motoriknya dia jalan ya. Iya, betul gitu. Nah, siapa yang mau? Kita mau bagi-bagi nih. Kalau buku Telaga Homeschooling ini buku pegangan buat mama-mama, bunda-bunda yang mau memulai homeschooling. Karena kan sebetulnya buku-buku tuh banyak sekali buku-buku homeschooling itu. Ini salah satu yang mungkin bisa dijadikan referensi ya Teh ya. Nah, ini ditulis sama saya, sama Teh Deviana. Gitu. Belum ada yang dari banyak orang. Katanya mau. Ya, asal jawab pertanyaan Ya, kalau mau silakan Teh Deviana kasih pertanyaan. Jadi saya ada 2 giveaway yang bisa dimiliki sama teman-teman ya. Ayo Teh, pertanyaannya apa? Apa ya? Tadi Mbaknya dengerin nggak ya? Apa Teh pertanyaannya? Ya tadi aja lah. Maksudnya gimana cara kita mengkomunikasikan ke anak untuk mencapai suatu goal? Itu gampang susah sih pertanyaannya? Gampang kali ya? Atau ya, jadi gimana cara kita komunikasikan ke anak tentang goal ya? Boleh sih dengan jawabannya masing-masing juga boleh. Kita pengen tahu juga, karena kan ini versinya kita ya Teh. Ya. Oh iya, kalau secara teori kan pakai yang rumus itu loh, yang SMART. Tapi itu teori. Teori ini juga sudah disederhanakan. Udah secara nggak langsung itu udah masuk di dalamnya. Aduh aku herang gini Teh, bekas olahraga. Iya, habis lari. Habis jalan ya? Habis jalan. Jalan. Oh, ini ada nih Bunda Fitrilan. Fitrilan. Komunikasi, ngobrol, tanya hobinya. Terus Mbak Nova, diskusi bareng dulu, terus kita gali kebutuhan anak dan motivasinya apa. Oke, gimana Teh? Oke aja itu? Oke lah. Oke, ya barokallah ya buat Bunda Fitri sama Bunda Nova dapat hadiahnya. Alhamdulillahirobbilalamin dapat hadiahnya ini ya. Nah, dapat hadiah dari Familia Buat Creativa. siapa yang itu? Kenapa Teh? Ya, Teh yang pilih. Buat siapa itu dapatnya? Bunda Fitri kayaknya yang homeschooling, Bunda Nova yang kartu sensa ya. Ditunggu alamatnya, DM aja silahkan. Nanti kita kirimkan gitu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih nih teman-teman sahabat Creativa, walaupun datang dan pergi, Masya Allah ya. Maksudnya bisa menemani kita nih sampai udah 12 episode.
Nggak kerasa ya Teh ya, ngobrol santai. Semoga setitik kata-kata dari kita ada manfaatnya dan bisa diambil yang baiknya gitu ya. Dan kalau Amin. misalnya ada masukan, ada kritik, mangga boleh boleh dikirimkan ke kita apa gitu masukannya, kritiknya Oh, boleh boleh juga juga. kalau misalnya mau kasih apa ya ide untuk kita mau ngobrolin apa yang kalau kita bisa sih kita insya Allah bahas ya Teh ya. Tapi Iya kalau boleh kita boleh. nggak paham namanya belum lah. Boleh Makanya. banget. Pokoknya kita di sini sifatnya sharing pengalaman apa yang memang kita lakukan juga ya Teh ya. Kita lakukan sama anak-anak kita seperti itu. Ya itu aja dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya 13 ya, yang ke-13 di Senin pagi bersama saya Devi Aja dan Deviana. Deviana. Ya, itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.